Wa hadza magrurun, itulah magrur. Fa innahu law tu'ina fi ghairihi minal ulama min aqranihi rubbama lam yaghdab. Ya. Mana ya? Summa hadzal magrur mana? Wa yaz'amu annahu yatlubu izzal ilmi wa syarafad din. Dia menyangka bahwa dia menuntut keluhuran ilmu dan keluhuran agama, karena ulama kan lambang ilmu dan lambang agama. Ulama kan ilmu, ya, dan dia dai ilallah, kan itulah simbol agama, jadi dihina. Wah, padahal masih ada sifat takaburnya, masih ada. Mana ya? Iya betul ya. Wa yaqulu innama huwa ghadabun lil haqq baradun al mubtil wa hadza magrur. Ini adalah magrur. Fa innahu law, itu ya, fa innahu law tu'ina fi ghairihi minal ulama min aqranihi rubbama lam yaghdab. Andaikan yang dicela itu ulama lain yang selevel dengan dia nggak marah. Bal rubbama yafrah, boleh jadi dia gembira kalau dia jadi hina. Tapi kalau ada ulama lain dihina, mampus. Emang dia mah kasar buat sih, makanya tuh itu. Lah kan itu sama ulama, ustadz, lambang agama juga. Itu magrur. Ya. Dia mah alirannya lain, dia mah. Akhlak itu nggak kenal, aliran nggak kenal. Wa in azhara al-ghadaba inda nasi bi annahu yuhibbu. Ya. Kalau dia menjahirkan marah kepada orang, maka dia menyangka itu karena dia sayang. Ya. Wa rubbama yazharul ilm. Ya. Boleh jadi itu dia sedang menjahirkan ilmu dan berkata gharadi bihi an afidal khalqa. Tujuanku adalah untuk memberikan manfaat kepada orang. Wa huwa hura. Wa huwa hura. Ha itu bukan mim. Hura itu apa? Nonsen. Boleh mira itu ria. Ya. Ini umum. Orang ya, dalam tasawuf itu hanya dalam lingkup murid saja yang boleh itu. Karena murid itu anggapannya itu seperti tanah liat yang boleh sekehendak dia dibulak-balik kayak apa juga. Kan istilahnya murid itu ketin katanya, kayak tanah liat. Ya, mau digeplok, mau di ya, bejak, mau dibentuk itu dalam konteks tarbiyah, bukan untuk dihinakan. Ya, tinggal lihat perilakunya, apakah dia menghinakan tidak sama orang, atau menyayanginya, atau menghormatinya, tidak. Ya. Ucapannya seperti ucapan yang benar, tetapi tujuannya salah. Itulah yang dikatakan ucapannya itu benar, tetapi tujuannya itu yang tidak benar. Ya. Wa kalamuhul haq. Ya. Kemudian wa urida bihil batil. Ucapannya benar, tapi dia memaksudkan ucapan itu adalah kebatilan, dari kesombongan. Li'annahu law kana gharaduhu salahal khalqi la ahabba salahahum. Karena kalau memang tujuannya itu adalah kesolehan orang, perbaikan, maka dia akan suka kepada kesolehan siapapun. Ya, akan suka. Ini kalau dia dihina, seolah-olah menghina agama, menghina ilmu, menghina ulama. Tapi kalau ulama lain dihina, orang. Nah, kalau emang dia benar tujuannya adalah memang suka kepada kebaikan,
maka dia akan suka kepada kebaikan siapapun, ya, dan juga akan suka kepada orang lain yang berbuat kebaikan. Ini, innahu law kana gharaduhu salahal khalqi li ahabba salahahum ala yadi ghairihi mimman huwa misluhu aw fawqah. Kalau tujuannya itu adalah untuk memperbaiki orang, maka dia akan mencintai kebaikan orang yang baik di tangan orang lain dari orang yang sama dengan dia atau orang yang di atas dia. Karena orang berdakwah itu tujuannya bukan untuk salahal khalqi, thalabur riyasah, untuk mencari kedudukan dan harta, maka nggak boleh ada orang lain. Itu ghurur. Nah, apa yang dilakukannya itu ulama boleh. Wa rubbama yadkhulu 'ala salatin wa yatawaddadu ilaihim wa yasna 'alaihim. Boleh jadi dia masuk kepada pemerintah dan berkasih, artinya berhubungan baik, ya, tawaddud ilaihim, bermesra-mesra artinya, dan memuji-mujinya. Fa idza su'ila an dzalik, kalau ditanya, "Loh, kenapa?" Sesama ustaz, sesama kiai mah berantem mulu, pas ada pemerintah dipuji. Tujuannya innama gharadi an anfa'al muslimina wa adfa'an anhum darar. Tujuan saya untuk memberikan manfaat kepada orang Islam agar menghormati, ya, waliul amr misalnya, atau menolak, ya, dari mereka para pemerintah itu dorornya. Pemerintah kalau sudah, ya, nanti kita ditangkap, nanti itu kan bahaya itu. Wa huwa maghrur, itu pun maghrur. Falau kana gharaduhu dzalika la fariha bihi idza jara ala yadi ghairihi. Kalau tujuannya adalah itu, ya, artinya tadi memberikan manfaat kepada orang dan menjaga agar orang tidak kena musibah, artinya sikap buruknya pemerintah, maka dia akan gembira ketika terjadi itu pada tangan orang lain. Ya. Walau ra'a man huwa mislahu 'inda sultan, kalau dia melihat ada orang yang sama dengan dia di sisi pemerintah, yusaffi' yasfa'u fi ahadin, dan artinya dia menolong di depan sultan itu, memberi syafaat kepada seseorang, al-ghadaba. Misalnya ada pemerintah mau marah kepada seseorang, lalu ulama itu membelanya, ya, dan meminta ke pemerintah agar pemerintah mengampunkannya, lalu pemerintah mengampunkan. Ini ulama lain marah, wah, gitu. Cari muka itu, gitu. Ini cerita banyak terjadi. Saya pernah cerita Imam Bukhari, kan, ya, bagaimana Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Coba siapa kita dibanding imam-imam itu? Imam Ahmad bin Hanbal dipitnah oleh ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah merapat kepada pemerintah dan mengatakan bahwa Ahmad itu, ya, akidahnya sesat, dan mengatakan kertas ini Tuhan Qadim, ya, padahal ini makhluk. Ya, pemerintah apa gimana pembisiknya? Tangkap, ditangkap. Ya. Imam Syafi'i bolak-balik ke pemerintah untuk menolongnya, sampai akhirnya 20 tahun di penjara baru keluar. Imam Abu Hanifah, pemerintah meminta agar dia menjadi qadhi, dia tolak. Kebakaran jenggot ulama yang lain, wah, sombong benar, itu namanya menghina tuan raja itu, ya, tidak menghargai pemerintah.
itu melanggar agama karena Allah menyuruh ati Allah wa ulil amri minkum. Digebugin Imam Ahmad bin Hambal tuh. Ya. Yang ngegebugin orang pencintanya lagi di penjara. Ya Imam, bagaimana saya pukul? Kamu melaksanakan perintah. Pemerintah itu diperintah oleh Allah. Tapi Imam lakukan. Bonyok juga ya, sambil nangis juga, yang mukulin itu sampai 40 kali lah bonyok badan Imam. Apa di situ dia ngomong Syarafuddin, Izzuddin? Tidak. Bahkan dia berpikir mungkin saya salah melanggar pemerintah, tapi saya tidak mau, tetap ada syubhat di situ. Karena nggak sama pecut sih digebuknya, sama duit. Ya. Kiai anu ya enggak gublak, boleh. Udah. Ya. Pecutnya empuk benar. Ya. Ya, Imam Bukhari itu yang Masya Allah terkatung-katung di setiap negara, setiap provinsi istilahnya pergi itu. Ya, awas. Ya. Ada orang itu bukan berdakwah itu dia nyari duit, itu dia nyari kedudukan, itu dia nyari gitu. Ya. Padahal yang menghasut itu gurunya. Ya, karena dia ngebalap gurunya, ilmunya, takwanya, itu hasad. Ya. Tetapi mereka semua, jika di depan Quran, jika di depan ilmu, jika di depan din, ya, maka dia jaga izzatud din wa izzatul ilm. Adapun dirinya, itu mereka betul mencintai kebaikan. Mencintai kesolehan, mencintai agar orang soleh dan baik. Allah. Wa rubbama akhadha min amwalihim. Ya. Dan boleh jadi dia mengambil dari harta mereka. Fa in khatara bi balihi annahu haramun, jika terlintas di pikirannya bahwa itu haram, qala lahu syaitan hadza malun la malika lahu, maka setan berkata kepadanya, ini harta tidak ada pemiliknya. Ya. Wa huwa li masalihil muslimin, dan harta itu untuk kemaslahatan orang muslim. Wa anta imamul muslimin, sedangkan kamu pimpinan orang muslim, wa alimuhum, dan kiainya. Wa bika qiwamuddin, dengan sebab engkau agama itu berdiri tegak. Wa hadhihi salasu talbisat, ini juga 3 tipuan. Ahaduha annahu malun la malikalah, katanya. Itu kan tanah harta Allah, padahal itu disogokkan dari pemerintah. Ya, saya dapat juga, saya akan sebarin ke orang, masuk ke perut semua. Ya, karena kamu ini agama, kamu imamnya, kamu rusak, agama rusak. Ya, ini talbisat, tipuan bisikan setan ini. Artinya ini ulama-ulama yang maghrur, yang melakukan keburukan dia nggak merasa buruk. Ya, kalau dia mah pantas baik, mau ngapain ge? Wa hal yakunu imaman illa man a'rada 'anid dunya kal anbiya was sahabah. Tidaklah ia menjadi seorang imam melainkan orang yang berpaling dari dunia seperti para nabi dan para sahabat. Wa afadil,
ulama hadhil ummah dan ulama-ulama umat yang agung. Wa misluhu kama qala Isa. Ya, perumpamaan dia itu seperti perkataan Nabi Isa. Al-alimus su kasakhratin waqa'at fil wadi au fi famil wadi fala hiya tashrabul ma' wala hiya tatrukul ma' yukhlisu ila zara'. Ini seperti perkataan Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Ulama yang su itu seperti sakhrah. Apa? Tanah padang, batu. Seperti tanah batu. Ya, yang ada di lembah. Artinya lembah itu kan tanah yang cekung, yang air kalau turun mesti luruh ke lembah itu. Tapi lembahnya ini batu, maka dia tidak minum air, tidak menyerap air ke dalam tubuhnya karena batu, dan juga tidak membiarkan air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, juga tidak. Itu cirinya ulama su. Apa? Ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya dan tidak menumbuhkan manfaat kepada orang. Nah, seorang ulama, seorang dai apa? Adalah untuk mengamalkan dirinya zahir batin dan untuk melahirkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Nah, kalau ke dirinya kagak melahirkan orang soleh dan alim, enggak, ngapain? Itu perumpamaan ulama su. Berarti ya, itu yang dikatakan mereka atas nama agama, tetapi untuk mencari kedudukan dan mencari harta. Wa asnafu ghururi ahli ilmi katsirah. Dan golongan gurur ahli ilmu itu banyak. Wa ma yufsidu haula'i aksaru mimma yuslihun. Dan apa yang mereka rusak itu lebih banyak dari apa yang mereka perbaiki. Ya. Ulama bertanggung jawab agar orang semua berilmu. Ulama bertanggung jawab agar orang mengamalkan agama Allah, menjauhi larangan Allah. Ulama bertanggung jawab kepada kesolehan jiwa umat. Dan ulama bertanggung jawab untuk memperbetulkan ukhuwah Islamiyah. Jika ulama ilmu ada, amal ada, bicara tentang akhlak, bahkan merasa bahwa dia tidak punya akhlak buruk, ya, tetapi dia melakukan keburukan dan membiarkan orang melakukan keburukan, ini maghrur. Ya. Satu lagi, wa firqatun ukhra, ini kelompok yang keempat. Ahkamul uluma, ilmunya memang sudah dia sempurnakan, kuat. Wa tahharul jawariha, dan mereka sucikan anggota tubuhnya, tidak maksiat. Wa zayyanu wa zayyanuha, mereka hiasi anggota tubuhnya bitta'at, dengan taat. Wajtanibu zahiral ma'asi, dan dia menjauhi, diulang lagi itu dari awal kan, maksiat yang zahir. Wa tafaqqadu akhlaqan nafsi, dan mereka juga sudah introspeksi, ya, meneliti akhlak nafsunya. Wasifatil qalbi minar riya, dan sifat-sifat hatinya dari riya wal hasadi wal kibr wal hikdi wa talabil ulu. Bahkan mereka wajahadu anfusahum, jangan hum gitu ya.
Ganti wajahadu anfusahum, dan mereka berusaha melawan nafsunya, fitabarri minha, untuk melepaskan diri dari sifat buruk tadi. Wa qala'u minal qalbi, dan mereka cabut sudah dari hatinya, mana bitahu, tempat tumbuhnya sifat buruk tadi, al-jaliyah al-qawiyah, ya. Apa tadi, apa tempat tumbuh yang sudah kuat dan jali itu nyata dan kuat. Coba, ini orang ilmunya sempurna, anggota tubuhnya sudah tidak maksiat, dan hiasannya taat, zahir maksiat dijauhi, dan dia memerangi hawa nafsunya, memerangi sifat buruknya, dan dia ingin bersifat buruk. Tetapi itu pun walakinahu magrur, masih magrur bayar. Ya Allah, tadi ilmu doang magrur, ilmu amal magrur, ilmu amal enggak maksiat zahir masih magrur, ya karena masih membiarkan akhlak sifat buruknya. Sekarang udah sifat buruknya dibuang, masih ada celah magrur. Kenapa? Idz baqiya fi zawayal qalbi baqaya min khafaya makaidi syaitan wa khafaya, itu khafaya juga, wa khafaya khid'in nafs ma daqqa wa ghamad falam yaftinu laha wa ahmiluha wa ahmaluha. Ya, gimana orang Allah ini kalau baca buku begini nih, ya, kita ilmu aja kagak banyak, cuman udah kadung. Iya, udah kadung, namanya belajar kelamaan, pulang udah dipanggil ustadz, dipanggil apa baik, kadung. Cuman terkadang miris, ya, orang berani duduk di maqamul ulama biduni ilmin wa amalin wa akhlaqin, ya, duduk di manjilah ulama tanpa ilmu, tanpa amal dan akhlak. Gimana mau membangun umat? Ini orang yang ahkamu al-ulum, udah, ya, fikih, usul fikih, hadis ilmu hadis, tafsir ilmu tafsir, tasawuf, tauhid, bukan kaleng-kaleng ilmunya, istilahnya. Ini yang kena gurur itu bukan kaleng-kaleng ilmunya, amal-amalnya. Imam Al-Ghazali kan bukan kaleng-kaleng. Kalau kita emang kaleng-kaleng bener, ilmu enggak sempurna, ya. Allah, itu perlunya kita baca kitab, ngaji. Itu yang namanya ilmu, itu imam. Ilmu itu nasihat, penasehat, ya. Itu kitab Qawaidut Tasawuf Imam Sya'rani, adab seorang salik ilallah. Itu buku kemana guys saya bawa, ya, asal buka gitu, Allah, ya, belagu amat lu gitu. Rasanya itu buku ngomong begitu, lu belagu men sih, iya, ampun. Kenapa masih magrur? Karena di sudut hati masih tersisa, tersembunyi tipu daya syaitan, dan tersembunyi tipu daya nafsu yang halus dan samar, madaqqa wa ghamad. Ya, maka dia tidak dengan cerdas mengetahuinya dan akhirnya mengabaikannya. Artinya begini, orang udah jadi kiai, katakan begitu, kan artinya udah jadi kiai itu ilmunya oke, amalnya oke, maksiat zahirnya juga sudah berhenti, akhlaknya memang sudah terbiak akhlak, udah perasaan dia udah bebas, merdeka. Wow, mau
Ya, setan kan nafsu udah berhenti sama gue mah udah takut. Itu maghrur. Kenapa? Karena setan hidup, nggak mati-mati. Nafsu ini hidup, nafsu itu dalam tubuh. Makanya ucapan kiai dulu, ya, orang enak amat ya, kayak nggak tahu, kayak nggak takut Tuhan, enak banget kayak nggak punya nafsu, ya. Padahal kita mikirin nafsu tiap hari. Dalam hati, lah nafsu apa dipikirin? Rupanya dia nggak merasa bebas. Biar udah sembahyang yang bagus, udah ada ya, makrifatnya kan udah. Nafsu mah hidup. Kalau kecuali Nabi itu maksum. Kecuali Nabi, Rasul, ya, iblis juga berhenti. Makanya Nabi itu kan ada Nabi itu pernah dioperasi 3 kali. Ada yang bilang 5 kali, tapi yang jumhur, yang masyhur itu 3 kali. Umur 5 tahun. Ya, lagi main, bocah dipegang sama malaikat, dibelah, dek, dicuci hatinya. Ya. Rumah hidupannya itu dicuci daripada godaan setan. Ya. Ketika kemudian mau mi'raj, mau mendapat kenabian, mau mendapat nubuah, mau dapat wahyu, ya, dibelek lagi, cuci. Itu maksum dari nafsu. Karena setelah itu Nabi, ya, berkata bukan dari nafsu. Ya, innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ngomong enggak dari hawa nafsu. Itu kena udah dibelek, maksum dah. Lalu kemudian dikeluarin dari bumi ini, naik ke Sidratul Muntaha. Sebelumnya kan dibelek juga. Itu untuk ru'yatullah wasyuhud, dibuang dari dirinya tuh. Itu maksum dari pengakuan ada. Dan selain Nabi tidak maksum. Meskipun ada para pewaris yang sempurna dari Nabi, ya, tapi tetap mahfuz. Artinya tetap nafsunya hidup. Setannya nungguin. Ya. Setan itu nungguin. Setiap kita ini tungguin setan. Ini lagi ngaji nih, mungkin setan nungguin di luar. Ntar pulang dari sini nggak tahu setan goda apa baik itu. Lah iya. Ya. Lama orang dalam majelis ya, kapan keluarnya katanya gitu. Ya, begitu keluar aja, oh no, ada ayam tetangga, no. Lah kan setan habis saja ayam tetangga. Itu. Bagaimana mau bebas? Udah punya ilmu, udah punya amal, udah mujahadah, udah punya akhlak mulia, lalu bebas? Tidak. Ini paling tinggi udah ini yang ke berapa nih? Keempat ini. Ya. Wa masaluhum kamasali man yuridu tanqiyataz zara' minal khasis fadara alaihi wa fatasha an kulli hasis faqala'ahu illa annahu lam yufattish amma lam yakhruj ra'suhu ba'du min tahtil ardi wa yazunnu annal kulla qad zahara wa baraza. Perumpamaan mereka ini seperti orang yang ingin membersihkan tanaman padi itu misalnya dari rumput ilalang, apa namanya, rumput yang hama itu yang merusak, benalu, ya. Dia muterin tuh, itu dia apa? Padahal dia maka putari keliling itu, ya, zara tanaman itu, apa tasa, dan dicari min kulli hasis, dari setiap benalu itu, maka dicabutnya. Namun dia tidak mencari dari apa yang belum keluar kepala benalunya itu. Ujung benalunya itu belum keluar, masih di bawah bumi. Dia nyangka bahwa semuanya sudah muncul dan, ya, sudah tumbuh, ya, udah beres, udah peren, nggak ada lagi hama, nggak ada. Begitu ditinggal tumbuh lagi. Ini nafsu kagak bakal berhenti.
nggak bisa kita merasa, enggak. Ya. Makanya zaman Nabi ditanya kamu beriman aja nggak berani jawabnya karena takut. Ya, apalagi orang ngaku wali mah, beduh. Ya, gue ini sebenarnya wali tapi nggak ada yang tahu. Lah emang dari mana wali? Dari mimpi. Wah iya lah, pantas nggak ada yang tahu orang dia mimpi dilelekan. Lah udah ketemu Nabi Khidir sampai di laut. Laut mana dulu? Selatan. Roro Kidul itu mah bukan Khidir. Nah kan apa baik? Apa sih manfaatnya mengaku? Agama itu amal. Yang ada di batin muncul di zahir, selesai. Ya. Wah, saya lagi ke Mekah di makam Nabi ketemu orang putih-putih, bajunya putih lah, ya lah bajunya hitam mah untuk petani di jenggotnya putih. Wah, tiba-tiba dia ngasih permen. Loh, masih ada, sekarang saya simpen. Huseh, lah permen disimpan. Itu kan sakit jiwa itu. Nyari yang aneh-aneh. Di Quran itu hak, udah jangan nyari di mana-mana. Dan ada putuh dari Allah ke hati. Selesai. Kena kosong dari ilmu dan ma'rifat, nyari apa baik. Wah, saya nyimpen sorban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lah. Kenapa? Ada juga orang dulu nyimpen hub. Seperti kita nyimpen benda demenan kita. Dikit-dikit kita lihatin. Ya. Lah kagak demen kagak apa disimpen. Lah kan jadi ngeramatin itu namanya. Ya. Aneh kan? Dan itu menjadi membudaya dan menjadi agama tradisional. Lalu dia dalilin dulu imam ini nyimpen ini, imam hub dia layak tamid. Orang ibadahnya aja surga aja bukan untuk surga, enggak iktimat kepada amal. Hub. Coba Imam Syafi'i melihat Imam Ahmad di penjara, nggak ada yang ngelongokin, karena nggak boleh. Orang Mu'tazilah itu ngelarang ada yang ngelongok. Kalau yang ngelongok berarti pro. Kalau pro langsung ditangkap. Tapi wibawa Imam Syafi'i dihormati. Imam Syafi'i datang mau ngapain? Kasihan itu nggak salin-salin Imam Ahmad bertahun-tahun. Ya. Dibawain celana kolor, celana dalam sama Imam Syafi'i. Celana dalammu, ya nanti ambil kasih ke aku akan basuh. Ya. Udah begitu tuker celana kolornya diambil oleh Imam Syafi'i, celana kolor panjang, enggak dibasuh, disimpan oleh Imam Syafi'i. Hub kepada muridnya yang soleh. Wakil dicium katanya itu celana udah berapa bulan kali. Ya Habibi katanya. Karena dia tahu soleh adalah soleh. Ya. Kan nggak ada dengki, nggak ada hasad, nggak ada magrur itu imam. Ini mah ustadz kayak tukang bakso sama tukang bakso. Ya, ketakutan nggak ada yang beli. Ada magrur. Ya, dakwah itu kepada Allah wa bas. Ya. Ini aja udah beres semua, merasa udah kelar, belum kelar mati nafsu itu. Nah, fahaulai balamma ghatala anha zaharat, maka ketika dia lalai dari benalu tadi muncul dan merusak tanaman. Itu petani lalai aja rusak. Wah, kemarin udah saya bersihin ya. Ini lalai lah masih ada di bawahnya. In ghayyaru taghayyaru.
In ghayyaru taghayyaru. Tuh. Kalau dia berubah, mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. In ghayyaru taghayyaru. Iya, in ghayyaru taghayyaru. Kalau petani itu tadi yang anuin atau ulama berubah lagi keadaan nafsu dan setannya itu. Wa rubbama taraku mukhalatatal khalqi istikbaran. Boleh jadi dia tidak bergaul dengan orang karena sombong dari orang, gak level. Wa rubbama nazaru ilal khalqi bi ainil haqarah. Boleh jadi dia memandang orang dengan mata hina. Gua ulama, gua keturunan Sunan Boneng, ya. Bukan Sunan Bonang. Wa rubbama yajtahid ba'duhum fi tahsini manzarihi. Boleh jadi sebagian mereka itu memperbaiki, memperindah manzarnya. Likaila yang zuru ilaihi bi ainir rakakah. Supaya orang tidak melihat dia dengan pandangan hina. Ya. Orang kalau udah ustad, kalau sudah tuan guru, kiai besar kagak mau nyapu misalnya. Ya. Saya punya guru di Mesir, alim, faqih, mufassir, muhaddis. Kaget banget saya pas saya belanja ke pasar, lagi ngegoes sepeda dagang telur. Emak, waduh, kita yang malu nggak dia ya? Nah, begitu ngelihat kita, ya Ruhaim, gitu. Orang Arab tuh manggil nama saya Rahim, dari Ruhaim, dikirain tasgir dari Rahim, gitu. Mau kemana gitu ya, kita gua beli jangan ya. Kan nggak biasa di kita begitu lah itu lah. Kita kebayang masya Allah itu di majelis ilmunya kemana-mana, orang nggak punya gue goreng dagang telur, di sepeda dagang telur, berhenti mangkal itu di pasar. Cuma naruh meja kecil aja. Ya. Itu saya mau beli cabai bawang gitu. Jadi sono kan mahasiswa kita sama laki bini ya bareng-bareng beli cabai kita, beli bawang kita. Ya saya udah masak kagak bisa beli cabai tuh. Kalau enggak digurandengin mulu meureun. Lah ngedublong bae kayak tai kebo entar. Ya. Itu ya Allah ya. Begitu malamnya itu kita datang ngikut ngaji, nggak ada kelihatan mata malu. Kita makan orang suruh jadi ustad nggak mau karena saya ngojek. Lah emang apa ya kan, mula-mula waktu saya datang dulu ke sini kan saya cerita begitu karena saya ngelihat ya Allah gimana membentuk generasi seperti itu lagi, tidak materialistik, tidak menilai orang dari duit. Ya. Dia punya izzah ilmu itu pilhak di majelis ilmu, di ibadah, di amal ataupun di interaksi, dia ukhuwah, dia anggota masyarakat. Itu yang Nabi ajarkan. Ya, cuman di masyarakat kita yang sudah terbentuk mindsetnya oleh ulama-ulama yang tidak mendidik, gitu. Ya Allah. Ini ulama aja ini berapa golongan ya? 11 ini baru 4 ya, 7 lagi itu ulama golongannya.
golongan ilmu enggak beramal, golongan ilmu beramal tapi maksiat, golongan ya, ilmu beramal dan tidak maksiat tetapi akhlak batinnya tidak diurus, ya magrur. Ini mah udah lagi ilmu beramal tidak maksiat zohir dan juga dididik akhlaknya masih magrur, kena merasa aman. Itu yang keempat ya. Tetap itu yang dulu Kiai Ceger kalau bilang setiap malam saya mikirin nafsu ya. Orang enak banget tidur nyenyak. Dulu itu apa sih yang dipikirin dalam kita ya, begitu membaca perilaku para aulia ya, coba dah kita bayangin, kita kan aman dari nafsu, dari setan dia aman. Sholat orang husu apa pernah kita segitu kita ngaku sholat baik, itu magrurnya begitu tuh magrur ya. Apalagi ngaku lah saya mau orang Ceger, itu magrurnya itu hoyatal gurur, itu gurur benar. Emang apa sih ya, iya apa bedanya Ceger sama blak kunyit sama selang sama bonyok itu gurur. Saya melihat itu di tempat-tempat dulu ada din, ada aulia itu gurur, ada di mana-mana itu. Makanya begitu keluar iya ya, gua kira di Ceger doang, sama baik kena nafsu sama setannya dia juga ya Allah ya. Maka perlu masukkan ke dalam pikiran umat ini ilmunya dulu ya. Karena ada kesalahan berpikir bahwa ilmu nggak usah banyak-banyak, yang penting apa yang penting coba, yang penting manfaat. Kan tahu kan artinya manfaat. Nah kalau nggak ngaji apa manfaatnya? Ya Allah. Sama juga amal yang penting ikhlas. Nggak ngasih pisan. Lah ikhlas aja nggak apa? Umpamanya tuh begitu tuh. Ya. Biar 2.000 yang penting ikhlas. 2.000 sampai mati. Contoh, bukan begitu pemahamannya. Ya. Sedangkan dalil Nabi memberi yang abdol adalah orang yang punya anak bini banyak, bini mah enggak anak. Cuman kalau anaknya banyak biasanya bininya banyak kan gitu. Di hadis dibilangnya anak, anaknya banyak, duitnya kagak punya. Bayangin dah, anak banyak kagak punya duit, sempet nggak ngasih orang? Itu pemberian yang paling abdol. Kita mah anak dikit kayak kapan udah wah boro-boro ngasih gua gitu. Padahal maksudnya apa? Maksudnya bahwa memberi itu dari sifat dermawan, bukan dari anak sedikit, bini sedikit dan harta banyak atau bukan. Biar banyak kalau nggak dermawan nggak keluar kan gitu. Karena yang namanya ikhlas, mulus itu zohir itu datang dari batin, itu ikhlas ya. Tapi kalau kepentingannya bukan kalau ada kepentingan di luar itu nggak ikhlas. Seperti sidik, ada shadiq, ada siddiq. Kalau shadiq perkataan dengan perbuatan sama. Kalau siddiq plus sama hatinya, sama hakikat ucapan dan perbuatan, itu siddiq. Hati, lidah, perbuatan. Lah kita kalau sama perbuatan sama perkataan aja enggak ya. Itu gurur terbuka untuk gurur. Seolah-olah ini kegururan ini
Ini dikatakan oleh tajribah ruhiyah, pengalaman kerohanian Imam Al-Ghazali. Di mana Imam Al-Ghazali punya tajribah diniyah. Maka dalam penjelasan Al-Imam Ibn Arabi, pertama dijelaskan wujud kita pun Allah yang beri. Ruh ke dalam rohani kita ini, ma'rifat, syuhud, akhlak mulia, sifat-sifat mulia itu pun Allah yang ngasih. Dan perjalanan orang berilmu, beramal, melaksanakan amal dan kemudian berakhlak, dan kemudian dia beramal dengan akhlak itu, dengan hakikat itu kan ada pengalaman yang dia dapatkan, hikmah yang dia dapatkan, itu pun Allah yang ngasih, bukan karena ilmu dan amal kita, bukan. Allah yang ngasih itu itu konsep tajalli dalam tasawuf, bahwa Allah itu menciptakan, itu kan namanya tajalli orang sufi ya. Bukan hanya menciptakan wujud kita, bukan hanya menciptakan ilmu dan akhlak ke dalam rohani kita. Nah, ketika orang yang wujud ini lalu dengan ilmu ya, dan akhlaknya beramal lalu mendapatkan hikmah, itu pengalaman, itu pun Allah yang ngasih, bukan karena kita, bukan. Sampai hilang kitanya dia itu, sampai dia ngaku anal haq. Kalau mau ngomong aku mah Tuhan, artinya wujudnya dari Tuhan, rohaninya isinya dari Tuhan, lalu hidayahnya beramal dan kemudian diberi hikmah dan pengalaman itu dari Tuhan. Enggak diaku sama dia anal haq, bukan dia ngaku Tuhan. Dia nggak ngaku ada, nggak ngaku independen. Enggak ngomong gua buat ya, atau buat kita, emang siapa kita lah, masih kita, itu huruf. Sampai Al-Imam Ibn Arabi itu apa ya, menerangkan rasanya orang yang udah tinggi banget, rasanya apa kalau diuji, misalnya kalau dikasih anugerah, kalau mendapat ujian atau bentuknya apa saja, apa rasanya? Itu dia lukiskan, yang saya sering katakan itu seperti nenek-nenek sama kakek-kakek tidur di tempat tidur berdua-dua cemplakan, ada rasanya. Itu mula-mula baca saya nggak nyambung. Ini apa hubungannya? Rupanya ya itu rasanya udah adem baik. Iya. Ya kayak yang udah lama dah pengantinnya itu udah asrep rasanya. Udah antak. Gitu. Nah, kalau kita masih ada ya rasa ser-seran, itu berarti belum tinggi. Apa yang mereka sebut naqduddain, itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi itu naqduddain, itu disebutnya apa? Al-isyraq. Itu maqam isyraqi katanya. Apa yang mencapai kepada maqam naqduddain? Apa naqduddain? Dua hal yang berlawanan hancur. Puji dengan mencela sama baik, asalnya dari Allah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa yuhyi wa yumit wa yahdi wa yudil. Kan ya. Dzul jalali wal ikram. Ya, huwal latiful qahar. Kan sama. Ya. Karena sudah sampai ke ma'rifatuz zat. Itu disebut dalam konsep Imam As-Suhrawardi, ya, Imam Al-Ghazali, ya, itu disebut maqamul isyraq. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma innaka ta'lam. Aghfir wa nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'an qalban khashi'an wa
akhrijna ya Allah min zulumatil wahmi wa atina binur iftah alaina futuhal arifin Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi